Seorang anggota polisi di Polsek Medan Timur, Medan, Sumatera Utara dianiaya sekelompok orang tak dikenal. Rumah dan mobil turut dirusak pelaku. Di rekaman CCTV ini terlihat beberapa orang yang turun dari mobil langsung menyerang seorang anggota polisi, Aibda Eko Sugiawan, yang sedang berada di rumah kakaknya di kawasan Medan, Helvetia. Aibda Eko Sugiawan dianiaya para pelaku karena membantu kakaknya yang berselisih paham dengan para pelaku terkait penyewaan dump truck. Akibat penyerangan ini, Aibda Eko mengalami luka bacok di tangan. Pelaku juga merusak rumah dan mobil milik kakak Aibda Eko. Menurut Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji, polisi kini tengah memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Kita sudah mengantongi nama-nama pelakunya dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Untuk kepada pelaku tersebut, kita bidang pasal 170 junto 351 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Lebih lanjut, Wakapolrestabes Medan juga mengatakan situasi di lokasi sudah kondusif. Kesal karena kerap dimarahi, tak membawa uang saat pulang, seorang suami di Bengkulu Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan sebilah parang. Tersangka DP diringkus anggota Satreskrim Polres Bengkulu Selatan. Tak lama setelah polisi menerima laporan dari istrinya karena menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Polisi kemudian membawa pelaku ke rumahnya untuk mengambil barang bukti. Sebilah parang yang digunakan pelaku menyayat leher istrinya saat duduk di kursi dapur. Akibatnya leher korban sobek hingga harus mendapat 18 jahitan. Motifnya ini masih kami dalami, apakah sebatas hanya cemburu sosial atas cekcok mulut atau bagaimanapun, ini masih kita dalami karena saat sekarang untuk pelakunya sudah kita amankan dan masih kami mintakan keterangan. Pelaku yang sehari-hari bekerja serabutan tega menganiaya istrinya karena kesal sering dimarahi tak membawa uang saat pulang ke rumah. Saat ini pelaku ditahan di Polres Bengkulu Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ini kita akan dalami kasus ini bersama dengan Ibtu Gajendra Habriandi, Kasat Reskrim Bengkulu Selatan. Selamat malam, Pak Gajendra. Selamat malam, Mas Abraham. Iya, Pak Gajendra, kasus ini kita ingat dengan satu lagu ya, Bang Thoyib nggak pulang-pulang, tapi sekali pulang justru membawa amarah. Ini lebih baik nggak pulang sebetulnya Bang Thoyibnya, tapi masa sih ini semata-mata hanya karena persoalan ekonomi, suami kerja dan kemudian pulang nggak bawa sesuai yang diinginkan seorang istri? Iya betul, Mas Abraham. Jadi memang yang terjadi itu seringnya cekcok mulut akibat adanya perselisihan akibat kurang komunikasi, sering pulang tapi tidak membawa Uang lah. Waduh. Seperti itu. Ini persoalan klasik di rumah tangga. Tapi kok sampai tega membacok istrinya sendiri gitu loh? Iya memang karena sudah sering cekcok. Hari Minggu kemarin tanggal 31 Oktober malam itu puncaknya. Jadi pelaku langsung menyayat korban sebanyak kurang lebih 8 kali di bagian leher. Ini Bang Thoyib dalam tanda kutip kerjanya apa sebetulnya, Pak Gajendra? Kalau dari pelaku sendiri pekerjaannya itu tidak jelas. Memang pekerjaannya tidak tetap dan juga penghasilannya pun tidak tetap. Oke. Apakah pelaku pernah melakukan kejahatan serupa atau kekerasan terhadap orang lain? Dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan, untuk pelaku sendiri belum pernah melakukan kejahatan, utamanya di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke. Sampai pada akhirnya amarah tak terbendung dan dilakukanlah kekerasan dengan senjata tajam seperti itu. Tentu ada eskalasinya, tentu ada awal mulanya. Ada saksi yang melihatnya yang menceritakan kejadian ini? Ya, untuk saksinya sendiri itu dari tetangga korban, jadi memang kejadiannya itu kan malam. Nah, saat malam itu sudah terjadi cekcok mulut dari sore, malam
malamnya puncak. Setelah itu si korban melapor ke tetangganya dan tetangganya mengantarkan korban ke Polres untuk melakukan pelaporan. Seperti itu, demikian. Harapan kita cuma satu, bahwa korban keadaannya baik-baik saja. Bagaimana keadaan korbannya? Baik, untuk korban sendiri alhamdulillah untuk keadaan sampai dengan saat ini masih sehat, cuman terdapat sekitar 18 jahitan di bagian lehernya. Mungkin itu demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak Gajendra. Ada pesan moral yang bisa kita petik dari ini semua untuk kita siarkan bersama, bahwa kalau suami pulang nggak bawa uang, bicarakan baik-baik, jangan dengan parang gitu ya. Terima kasih Ya, betul. atas waktunya, Betul. Pak Gajendra. Terima kasih. Warga Cilegon, Banten dihebohkan dengan kemunculan pohon pisang yang memiliki 4 tandan sekaligus. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.